nih dengan Wakil Ketua Yayasan Sahabat Hebat Indonesia. Yuk kita langsung kenalan sama Wakil Ketuanya. Selamat sore Mas Indra. Sore Mas. Jadi Mas Indra adalah Wakil Ketua di Yayasan Sahabat Hebat Indonesia. Hari ini berkegiatan di pondok pesantren. Ripan. Ada sawah. Oh. Kemudian bersama anak santri, seru berarti Mas? Luar biasa Mas. Antusias anak-anak ini luar biasa. Oke. Jadi Sahabat Hebat Indonesia sudah banyak melakukan kontribusi. Tentu kita juga ingin tahu dan lebih kenal. Iya. Sejauh ini Yayasan Sahabat Hebat Indonesia bisa diikuti oleh anak-anak muda dan apa aja sih kegiatan-kegiatannya? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Lensa, Mas. Terima kasih Mas. Selamat sore teman-teman Lensa. Jadi Sahabat Hebat Indonesia ini merupakan satu komunitas, bisa dibilang juga lembaga swadaya masyarakat atau yayasan juga Mas. Jadi kita bergerak di bidang kemanusiaan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan UMKM. Jadi kita buat satu produk palopo di mana ada bahan utamanya adalah susu kerbau. Jadi kita ajarkan ke adik-adik santri ini untuk bagaimana cara berbisnis, mengolah satu produk bahan mentah menjadi barang jadi di mana nanti akan ada harga jual di sana. Berarti agenda di pondok pesantren ini menumbuhkan mindset entrepreneurship. Yes. Berarti ada demonstrasi langsung sama ininya. Oh yes, kebetulan saya ditemani juga tim dan teman-teman dari Sahabat Hebat Indonesia. Jadi kita langsung terjun ke lapangan, teman-teman sama adik-adik ini langsung melihat produk, cara mengelola, membuat dan menyajikan satu produk ini yang dapat nilai jual. Ya. Sejauh ini produk apa saja yang teman-teman Sahabat Hebat Indonesia yang bawa ke pondok pesantren? Kebetulan kita baru satu, mudah-mudahan nanti ke depan kita buat agenda kegiatan lagi. Jadi untuk sekarang ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan susu dari kerbau, jadi yaitu palopo. Jadi karena kegiatan pertama Mas, kegiatan pertama di awal tahun 2022. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan agendakan lagi pelatihan-pelatihan yang sama dengan produk yang berbeda. Oke, ini awal yang baik juga Mas, mudah-mudahan. Ya. Sejauh ini apa perlunya kira-kira Mas bagi anak-anak di wilayah lingkungan pondok pesantren, terutama bagi santri, perlunya untuk ikut dalam agenda-agenda entrepreneurship ini? Nah, ini menurut Mas dari yayasannya, pertanyaannya sangat keren sekali nih. Jadi ya kebetulan saya juga di dunia bisnis Mas. Jadi penting sekali penanaman tentang ilmu bisnis pada adik-adik ini, terutama adik-adik santri SMP, SMA ini, bahwa memang kalau kita patokan dengan kerja di kantoran, PNS dan lain sebagainya mungkin sulit juga menjangkau itu. Jadi dari awal kita ajarkan tentang bagaimana caranya membuka peluang usaha, berbisnis, bisa menghasilkan. Maka dari itu kita selalu cari-cari kesempatan bagaimana nanti adik-adik ini bisa belajar banyak tentang bisnis. Mungkin itu. Entrepreneurship itu kan berasal dari kemampuan secara pribadi, apa yang bisa dihasilkan, kemudian dijual kepada halayak. Di era digital hari ini, di mana banyak masyarakat hanya membutuhkan kuota dan HP untuk membeli barang gitu. Nah, sejauh ini secara pribadi saya concern di Sahabat Hebat Indonesia, sejauh ini bagaimana peluang anak-anak muda, terutama adik-adik yang Sahabat Hebat Indonesia bina kebetulan di sini, gimana sih peluangnya di era digital ini? Oh iya. Jadi memang kalau isu sekarang Mas sangat luar biasa sekali. Kita tidak boleh jauh dengan teknologi. Terutama media pun kita harus pergunakan, kita fungsikan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita promosi? Karena ketika kita bisa paham tentang bermedia sosial, kita bisa pegang dunia Mas. Kenapa seperti itu? Kita bisa jangkau beberapa informasi dan lain sebagainya di media, di internet, di lain sebagainya. Itu sangat luar biasa. Jadi sangat-sangat mempengaruhi sekali bahwa media itu, teknologi itu mempengaruhi zaman. Jadi adik-adik bisa belajar banyak tentang itu. Berbicara tentang entrepreneurship nih, di anak-anak muda terutama di kawasan kita, Pulau Lombok gitu kan. Tentu kita tidak asing dengan MotoGP yang kebetulan akan diselenggarakan pada bulan Maret ini, bulan depan berarti. Setelah Februari, Maret, tanggal 18 Maret 2022 akan diadakan event MotoGP. Tentu
sahabat hebat Indonesia melihat ini sebagai bentuk peluang sekaligus tantangan di bidang entrepreneurship. Iya. Tantangannya tentu banyak karena anak muda dipush untuk bisa menguasai digital. Nah, tapi peluangnya gimana, Mas? Menurut Mas bisa dibaca dari MotoGP atau misalnya di era ini, di kawasan ini? Tapi kalau dilihat sekarang, Mas ya, jadi masyarakat sekarang mulai tertarik. Kenapa? Jadi karena ini bukan event kecil, Mas ya, ini event luar biasa, event internasional. Banyak investor datang, orang-orang baru datang. Jadi kita jadi harus kreatif. Jadi kita dituntut bagaimana caranya kita bisa cari peluang bisnis, terutama di bidang kuliner. Itu yang utama itu. Kenapa? Jadi akan banyak sekali pendatang di luar negeri, bahkan lokal pun mendominasi, Mas. Indonesia ini termasuk ini. Ini berarti akan banyak mengundang ide baru anak-anak muda untuk bagaimana caranya mencari peluang, belajar tentang bisnis dan bisa dijual, dijadikan satu produk yang menghasilkan. Itu. Tapi tantangan besar memang merubah mindset anak-anak muda memang butuh proses, butuh waktu. Tapi insya Allah sahabat hebat ini akan bergerak terus mencari solusi tentang isu-isu tentang UMKM dan usaha. Insya Allah. Berbicara tentang entrepreneurship di era ini, tentu kita berbicara tentang kolaborasi. Kolaborasi antara saya sebagai distributor misalnya juga sebagai penghasil. Menurut Mas sendiri sebagai pengurus di Yayasan Sahabat Hebat Indonesia, tentu pembinaan entrepreneurship ke depan harus relate dengan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, sejauh ini Sahabat Hebat Indonesia memandang kolaborasi antar masyarakat bagaimana? Jadi alhamdulillah Sahabat Hebat sekarang mulai dikenal sama masyarakat karena mungkin saya jelaskan dulu, Mas ya. Jadi kita ada unit usaha, unit kerja. Salah satu unit kerjanya UMKM dan isu perempuan. Nah, salah satu kegiatannya yang sudah jalan, karena ini baru pertama kali, Mas, kegiatan pertama awal tahun. Ini adalah salah satu bentuk kita anak muda, terutama teman-teman sahabat hebat, ingin membantu lagi adik-adik, anak-anak muda yang mau berkreasi, yang mau belajar tentang usaha, yang mau menghasilkan. Maka dari itu kita selalu carikan solusi terbaik bagaimana ke depan anak-anak muda bisa kreatif dan bangkit. Termasuk juga pembinaan yang dilakukan sore ini tentang produk Palopo ya namanya. Palopo itu kalau tidak salah agar-agar ya. Bisa dibilang agar-agar, mungkin lebih tepatnya puding ya, dibuat dari susu kerbau. Berarti tentu ada timbal balik antara masyarakat, karena kita tahu masyarakat kita di dekat sini misalnya peternak, tapi hanya menjual ternaknya gitu. Nah, bagaimana Mas memandang? Tapi kalau dilihat dari lingkungan, Mas ya, sangat banyak sekali satu peluang besar termasuk dari peternakan kerbau terutama. Jadi sekarang ini belum terlalu banyak para peternak yang memfungsikan itu, bahasanya industrialisasi, Mas ya, industrialisasi. Jadi belum banyak orang yang paham tentang bagaimana cara mengelola susu ini menjadi satu produk yang bisa dijual. Nah, maka dari itu kebetulan karena susu kerbau belum familiar mungkin gitu ya. Kalau hanya diternak dagingnya aja. Kalau dilihat, Mas, memang di NTB ini sangat banyak sekali peternak kerbau, terutama Lombok Tengah. Dan mungkin kita di sini pribadi, Mas ya, teman-teman sahabat hebat juga selalu mencari peluang. Intinya kita juga bantu masyarakat, bantu pemerintah. Bagaimana caranya kita bisa bersinergi. Kita bisa, bahasanya simbiosis mutualisme, Mas, saling membantu. Jadi peternak ini bingung mau kemana, jadi kita arahkan bagaimana cara susu kerbau ini bisa dijadikan produk sehingga menghasilkan. Nah, itu mungkin, Mas. Tentu tidak hanya sampai di sini dong, gitu kan? Melakukan pelatihan, kemudian setelah pelatihan apa gitu kan? Nah, sejauh ini teman-teman dari Sahabat Hebat Indonesia terkait target ke depan mungkin target ke depan atau mungkin harapan dari kegiatan entrepreneurship ini ataupun agenda-agenda harapan dari Sahabat Hebat Indonesia itu sendiri sejauh mana? Sebenarnya memang harapan kita dari awal kita banyak dikenal, tapi intinya yang utama kita selalu membantu masyarakat, Mas. Isu-isu yang terkait di
yang ada di lingkungan, baik isu lingkungan, sosial, kita selalu hadirkan solusi, Mas. Jadi kegiatan ini memang bukan kegiatan pertama, jadi memang ada kegiatan sosial kita sudah jalan, bantu anak-anak yang bantu anak-anak juga ya. Alhamdulillah, unit kerja SAI juga, ada juga Bank Gizi Indonesia, salah satu unit kerja, di mana di sana Bank Gizi Indonesia ini memang dia menceritakan tentang gizi pangan dan lain sebagainya. Itu selalu di Abdi Media. Ada juga Rucida, ruang cuci darah ini, ruang cuci darah Indonesia, di mana kegiatannya kita selalu mengadakan kegiatan donor darah setiap tahun, 2 kali setahun. Dan alhamdulillah tahun lalu sudah berjalan. Mungkin insya Allah tahun ini kita akan eksekusi lagi untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian unit baru, ini unit baru, Mas, unit baru UMKM dan isu perempuan. Nah, mungkin ke depan kita akan selalu adakan kegiatan yang sama, pemberdayaan dengan produk yang lain mungkin, Mas, ya. Ini insya Allah berkelanjutan. Dan ucapan terima kasih kita sampaikan ke teman-teman sahabat hebat, teman-teman donatur yang sudah support alhamdulillah. Tidak hanya di Lombok aja ya, di NTB aja ya. Kebetulan kita ada di Jakarta juga, ada di Jakarta, ada di Lombok Timur juga. Alhamdulillah. Sangat inspiratif teman-teman semua. Pemaparan dari teman-teman sahabat hebat Indonesia tentang kegiatan kemanusiaannya, tentang entrepreneurship-nya juga. Cuman ngomong-ngomong saya jadi penasaran deh, apa itu palopo tadi? Ayo kita coba. Puding yang terbuat dari susu kerbau. Yuk kita cari tahu. Nah, teman-teman Lensa Mandalika, sekarang kita bersama Mbak Sekar. Mbak Sekar juga salah satu pengurus di Yayasan Sahabat Hebat Indonesia. Sekarang kita mau tanya nih ke Mbak Sekar terkait program sore ini bersama anak-anak pondok pesantren di Kuripan. Say hello dong. Hello. Jadi kita mau dijelasin sekarang sama Mbak Sekar, ini kegiatan entrepreneurship yang dilakukan oleh kakak-kakak dari Sahabat Hebat Indonesia apa sih gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan. Ini ada puding kita lihat nih. Iya. Nah, jadi apa ini, Mbak? Oke, jadi tujuan ya, alasannya kita ngadain entrepreneur. Kita ingin merubah mindset adik-adik supaya tidak hanya terfokus untuk menjadi PNS saja, akan tetapi mereka bisa saja menjadi entrepreneur atau pengusaha muda. Gitu. Jadi, berarti ini sekaligus untuk membangun mindset mereka berbisnis gitu ya? Benar, mengubah mindset mereka. Jadi setidaknya didorong untuk mandiri, juga didorong untuk menjadi bisnismen yang berhasil. Benar, gitu. Benar banget. Karena kita tahu juga potensi yang ada di NTB ini luar biasa banyak. Luar biasa ya? Iya. Nah, ini berarti potensi langsung dari NTB, Lombok ya? Benar, nah, bisa diceritakan apa sih puding yang dibuat sama teman kakak-kakak Sahabat Hebat Indonesia ini? Oke, bisa. Jadi puding yang saya buat ini namanya palopo. Palopo. Iya. Palopo ini dia bahan bakunya dari susu kerbau. Susu kerbau. Gula merah, gula aren. Gula aren. Dan juga terong pedar. Terong pedar. Terong kuning ya? Iya, terong kuning. Jadi sebenarnya terong pedarnya itu bisa diganti nih seandainya nggak ada, karena seperti yang kita ketahui di Lombok ini terong pedar agak jarang nih kita dapatin. Nah, jadi terong pedarnya ini bisa diganti sama jeruk nipis, sama tomat juga. Berarti susu, kemudian terong sama ya, gula merah. Ya. Itu dicampur semua, dicampur. Jadi satu, kemudian ini dituangkan ke wadahnya. Kira-kira berapa selama diolah tadi itu sama berapa menit? Kalau proses untuk kurang lebih sih 30 menit. 30 menit ya. Ya. Mulai dari mendidihkan ya. Kemudian menuangkannya sampai dia dingin gitu. Jadi, ya, benar. Oke. Berarti ini tadi namanya palopo. Iya, benar. Ini namanya palopo. Ini berarti karena kan terbuat dari susu, berarti kandungannya kaya ya? Biasa banget kandungannya. Biasa ya. Ya. Dan susu kerbau ini nggak hanya dibuat jadi puding aja, dia bisa dibuat jadi permen susu, bisa dibuat jadi keju untuk orang yang kena gizi buruk. Oke. Banget kan manfaatnya. Ternyata sangat luar biasa ya. Gandungan gizi. Saya kok jadi penasaran nih, gimana rasanya? Boleh dicoba nggak? Boleh dong. Boleh ya? Banget. Teman-teman, kita coba cicip palopo buatan dari teman-teman Sahabat Hebat Indonesia.
yang sore hari ini sedang melakukan pelatihan entrepreneurship di Pondok Pesantren di Kuripan. Adik-adik udah coba ya? Ya. Gimana rasanya? Enak. Nah, kakak izin coba ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget nih. Serius enak banget. Nih rasa gula merahnya, terutama susu kerbaunya benar-benar terasa. Jadi dua komponen yang benar-benar menyatu. Ini harapannya Mbak Sekar dari agenda pelatihan ini tentu ada follow up-nya, tidak hanya dilaksanakan di sini mungkin. Benar. Gimana kira-kira kedepannya dari Sahabat Hebat Indonesia? Jadi harapannya di sini semoga kegiatan pelatihan entrepreneur ini tidak hanya di sini saja, berhenti di sini saja, akan tetapi bisa berkelanjutan. Karena banyak sekali potensi yang ada di NTB ini yang bisa kita olah menjadi seperti salah satu ini programnya dari pemerintahan provinsi industrialisasi. Ya. Tidak hanya mendukung sumber daya yang ada di masyarakat, tetapi program-program dari Sahabat Hebat Indonesia juga mendorong percepatan industrialisasi di kawasan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu ini menjadi suatu yang dibanggakan dan harus senantiasa diikuti atau disupport, baik itu oleh masyarakat, pemuda, maupun pemerintah provinsi itu sendiri. Barangkali itu siaran Lensa Mandalika pada sore hari ini bersama Sahabat Hebat Indonesia dengan agendanya entrepreneurship di kawasan Pondok Pesantren di Kuripan. Kita ketemu di agenda-agenda lain di Lensa Mandalika ke depannya. Stay tune teman-teman di Lensa Mandalika.